Halo dan selamat datang kembali ke info cara hard reset. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui proses pengaturan Nothing Phone 3 Anda tanpa akun Google. Mari kita mulai. Jadi, ikhtisar singkat tentang apa yang kita lihat di sini. Ini adalah hal pertama yang muncul setelah kami berhasil melakukan hard reset pada Nothing Phone Anda. Di sini kami memiliki pilihan aksesibilitas. Jika Anda mau, Anda dapat mengaktifkannya. Pilihan tersebut mencakup misalnya talkback, select to speak, dan pembesaran layar. Lalu, kita juga memiliki kemampuan untuk langsung menelepon seseorang jika terjadi keadaan darurat. Dan terakhir, kita bisa memilih bahasa kita. Tapi tentu saja, saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Sekarang, kita cukup klik panahnya dan kita bisa mulai proses pengaturan. Pertama, sambungkan ke jaringan seluler. Saya akan melewati bagian ini karena saya tidak memiliki kartu SIM. Namun jika Anda punya, Anda cukup memasukkannya di sini, dan jika Anda tidak yakin bagaimana caranya, jangan khawatir. Kami juga memiliki tutorial lain yang membahas topik tersebut secara khusus, jadi jika Anda mau, Anda bisa melihatnya. Tapi untuk sekarang, lewati saja. Sekarang kita bisa melakukan pengaturan menggunakan perangkat lain. Ini sangat penting karena ini adalah satu-satunya waktu Anda benar-benar bisa melakukannya. Nantinya opsi ini akan menjadi tidak tersedia dan saya bahkan tidak yakin apakah Anda bisa melakukannya melalui aplikasi pihak ketiga. Jadi jika Anda ingin melakukan pengaturan menggunakan misalnya perangkat lama, lakukan sekarang. Tapi saya tidak punya perangkat lama, jadi saya akan abaikan saja. Sekarang kita bisa terhubung ke Wi-Fi. Tentu saja nih, Anda ingin memilih Wi-Fi milik Anda sendiri. Saya akan memilih yang ini karena sinyalnya cukup kuat. Dan jika Anda kesulitan menemukan kata sandi Anda, kemungkinan besar itu tertulis di suatu tempat, mungkin sebagai stiker yang ditempel di bawah router atau mungkin di sampingnya. Sebagai alternatif, Anda bisa bertanya, "Oh, saya bahkan tidak terpikir bahwa Anda benar-benar bisa melakukannya di sini." Ya, saya tadi ingin mengatakan bahwa Anda bisa meminta kata sandi dalam bentuk kode QR, tapi ini tidak tersedia saat Anda sedang mengatur ponsel, jadi Anda harus menemukan kata sandinya. Dan sekarang kita sudah melakukannya, yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih connect, dan Anda kini telah terhubung ke Wi-Fi. Selamat! Sekarang kami ingin menunggu sebentar karena ponsel kami sedang bersiap untuk Google, dan tentu saja Anda tahu PP, judul video ini, kami tidak akan menggunakan Google. Sebaliknya kami akan melewatkannya sepenuhnya. Saya tidak begitu yakin mengapa Anda ingin melakukannya, karena setelah itu Anda akan cukup kesulitan menggunakan web, tapi itu terserah Anda. Seperti yang Anda lihat, kita sebenarnya bisa memasukkan email kita di sini, tapi kita tidak ingin melakukannya. Sebaliknya, kita hanya perlu menekan tombol skip kecil di pojok kiri bawah. Jadi saya akan menekannya skip sekali lagi, dan sekarang kita benar-benar melewati seluruh bagian pengaturan dengan Google ini. Seperti yang kita lihat, sekarang kita bisa mengatur PIN. Sebagai alternatif, kita bisa memilih opsi kunci layar, dan kita bisa memilih misalnya pola atau kata sandi, atau yang lebih baik lagi, kita juga bisa melewati itu. Jadi karena kita akan memilih skip, meskipun tadi ada peringatan yang cukup penting bahwa ya jika ponsel kita dicuri, pencuri bisa saja melakukan hard reset, dan sekarang dia punya ponsel gratis, jadi memiliki kunci layar itu cukup penting. Bagaimanapun, sekarang kita bisa mengaktifkan beberapa layanan Google, tapi saya rasa karena judul video ini, Anda mungkin ingin menonaktifkan semuanya dan langsung pilih accept. Sekarang kita bisa memilih browser dan mesin pencari, jadi jelas kita tidak akan memilih apapun yang berhubungan dengan Google. Sebagai gantinya, saya pasti akan memilih Firefox dan Brave browser. Sekarang kita bisa meninjau aplikasi tambahan yang akan diunduh melalui Wi-Fi, jadi jelas kita akan hapus centang semua aplikasi itu karena semuanya, mungkin kecuali Fitbit, tapi sebagian besar berbasis Google dan kita tidak suka Google. Tidak. Dan sekarang kita bisa menunggu sebentar. Kita harus menyetujui syarat dan ketentuan. Kita bisa setuju untuk menjadi bagian dari program peningkatan pengalaman yang pada dasarnya berarti mereka akan mengirimkan beberapa iklan acak dari layanan tersebut, dan Anda pada dasarnya akan memberikan data Anda tentang bagaimana Anda menggunakan perangkat mereka. Jika Anda pun tidak masalah dengan itu, Anda bisa langsung klik berikutnya. Secara pribadi, saya kurang setuju dengan itu, jadi saya akan menonaktifkan semuanya.
Tapi hal baiknya adalah Anda sebenarnya bisa mengklik hal-hal tersebut untuk mempelajari lebih lanjut. Jadi Anda akan tahu bagaimana cara kerjanya dan apa yang mereka lakukan. Jadi sekarang saya ingin menyingkirkan itu. Mari kita tekan berikutnya. Dan kita bisa bertemu dengan Glyph Matrix. Saya akan lanjut ke berikutnya. Tapi perlu dicatat bahwa jika Anda ingin mendapatkan gambaran lengkap tentang cara menggunakan Glyph Matrix, saya baru saja merekam video lengkap tentang topik itu. Jadi jika Anda mau, Anda bisa menontonnya. Saya akan lanjut ke berikutnya. Tapi seperti yang Anda lihat, kita pada dasarnya punya gambaran yang jelas tentang setiap hal yang berhubungan dengan Glyph Matrix. Itu juga bisa mengenali panggilan Anda dan itu saja. Kita juga punya social key yang merupakan fitur cukup menarik, jujur saja. Mungkin itu akan, dan sebenarnya itu cukup berguna. Maksud saya tidak mau bilang itu tidak berguna karena secara pribadi saya sangat menyukainya. Ayo kita lanjutkan berikutnya. Dan sekarang kita juga memiliki ikhtisar menarik tentang apa yang baru di OS 3.0. Jadi seperti yang Anda lihat, kita memiliki kemampuan untuk mempersonalisasi layar kunci kita dengan tampilan jam dan widget. Kita juga dapat mengatur ulang pengaturan cepat kita dengan mudah. Kita dapat berbagi widget favorit kita dengan sahabat kita. Ini cukup aneh. Saya tidak yakin apa gunanya itu. Tetapi hey, jika Anda suka, Anda dapat berbagi sahabat Anda dengan widget dingin. Dan yang terakhir, kami memiliki Smart App Drawer Android 15, kinerja yang ditingkatkan AI, DOT Animation Engine, tampilan pop-up yang segar, dan tipografi yang diperbarui. Keren sekali. Ayo kita lanjutkan berikutnya. Dan terakhir, kita dapat memilih gaya visual kita. Di sebelah kanan, Anda memiliki Android bawaan, sesuatu yang mungkin Anda lihat di Google Pixel atau pada dasarnya apapun. Atau Anda dapat tampil dengan tampilan nothing yang mewah yang mungkin akan saya lakukan. Dan seperti yang Anda lihat, sekarang kita bisa menggunakan perangkat kita dengan bebas. Sekarang, jika Anda ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, maksudnya apa yang harus dilakukan setelah melakukan pengaturan, Anda selalu bisa menonton video saya tentang hal-hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan di Google No atau Nothing Phones 3. Tapi ya, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.